Di zaman ini orang yang ngamalkan sunnah lebih mulia daripada zaman dahulu. Di zaman dahulu orang mengamalkan sunnah dapat pahala mengamalkan sunnah. Tapi di masa kefasatan umat manusia, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Man ahya sunnati inda fasad." Sebarang siapa yang mengamalkan sunnahnya ketika zaman dipenuhi manusia-manusia yang sudah fasad, rusak, porak-poranda, maka dalam sebuah riwayat dikatakan falahu ajrun syahid, maka baginya pahala orang yang mati syahid. Riwayat yang lain mengatakan falahu ajru mi'ata syahid, baginya pahala 100 orang yang mati dalam keadaan syahid di jalan Allah. Dan yang paling istimewa riwayatnya Imam Al-Turmudzi dalam sunannya, man ahya sunnati faqad ahyani. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka sesungguhnya dia menghidupkan aku. Siapa yang mengamalkan sunnahnya Nabi berarti dia menghidupkan Rasulullah SAW. Hidup bukan secara jasmani tapi secara ruhan. Orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi di rumah berarti menghidupkan Rasulullah dalam rumahnya. Orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi di kampungnya berarti menghidupkan Rasulullah di tengah-tengah kampungnya. Orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi di kantornya berarti menghidupkan Nabi di kantornya. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi di pondok pesantren berarti dia menghidupkan Nabi di tengah-tengah pondok pesantren. Dan manfaatnya apa? Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menurunkan musibah, tidak mungkin mengazab sekelompok kaum sedangkan engkau ada di tengah-tengah mereka ya Rasulullah. Janjinya Allah, kalau Nabi ada di tengah-tengah mereka, tidak akan ada bencana yang turun. Para ulama mengatakan ayat ini tidak harus dengan wujudnya Nabi Muhammad di zaman terdahulu. Tapi sebagian mufassirin al-arifu billah, orang-orang yang arif billah, mereka mengatakan bahkan secara maknawi pun ketika seseorang menghidupkan Rasulullah di hatinya, di rumahnya, di tempat manapun dia berada, maka Allah juga tidak akan menurunkan siksanya atau azabnya selagi Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah mereka. Dan alhamdulillah di mana namanya pondok pesantren, di situ menghidupkan sunnahnya Nabi. Kalau menghidupkan sunnahnya Nabi, dalam hadis dikatakan faqad ahyani, maka sesungguhnya dia menghidupkanku, kata Rasulullah SAW. Bukan hanya pondok pesantren, pengajian-pengajian kita lihat semakin besar, semakin rame. Dan di setiap acara pengajian di situ diajak kita bersama-sama berzikir mengingat Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Rutinan yang ada di pondok pesantren ini kita diajak yang belum sempat ngaji di masa mudanya, yang terlalu banyak buang waktu di masa mudanya, sehingga belum kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Maka di pondok pesantren, di pengajian-pengajian seperti rutinan yang ada di sini, kita diajak bersama-sama untuk lebih kenal dengan Nabi, untuk lebih cinta dengan Nabi Muhammad. Karena zaman yang fasik ini, kalau kita nggak pegangan kuat dengan Nabi besar Muhammad, binasa kita, ke bawah arus. Yang bisa nyelamatin kita di zaman ini sampai nanti yaumil qiyamah, orang yang benar-benar pegangan kuat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Diajak kita setiap majelis ada maulidnya, setiap majelis dibacakan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Di majelisnya, setelah majelis dibawakan tentang ajaran, kisah, akhlak, hadits, untian mutiara yang disampaikan melalui Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita ini diajak, disibukkan untuk sibuk dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang bisa menyelamatkan kita. Kan manusia kita ini nggak ada yang bisa sholawat. Karena kalau kita mengucap sholawat, yang kita ucapkan apa? Allahumma sholli ala. Tawasul dulu ke Allah. Ya Allah,
limpahkan sholawat kepada, bukan kita yang sholawat, tapi kita minta ke Allah supaya Allah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menunjukkan besarnya derajat sholawat sampai kita nggak bisa ngelakuinnya. Kita minta ke Allah terlebih dahulu supaya Allah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini amalan yang mulia, karena Allah merintahkan kita sholat, Allah nggak sholat, nggak butuh Allah dengan amal. Allah maha kaya. Allah merintahkan manusia puasa, dia nggak puasa. Allah merintahkan kita mengeluarkan zakat, Allah nggak mengeluarkan zakat. Semua amal yang diperintahkan tidak dilakukan oleh Allah. Hanya satu amal, apa? Sholawat. Sebelum Allah merintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat, sudah dimulai terlebih dahulu sama Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian perintahnya kita orang-orang yang beriman bukan perintah sholawat saja, tapi dua. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Perintahnya sholawat dan mengucap salam. Kalau nggak bisa dipisah-pisah, minimal digabung Allahumma sholli wa sallim atau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama zaman dahulu itu punya wirid rutinitas sholawat sendiri, salam sendiri. Karena sholawat punya keutamaan, salam punya keutamaan. Orang yang baca sholawat doanya bisa diijabahi. Setiap doa itu gantung di langitnya Allah sampai orang tersebut bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ketika sholawat diucapkan, doanya naik. Tidak ada yang bisa menahan doanya sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang baca sholawat dapat rahmatnya Allah. 1 dibalas 10. Sedangkan dengan 1 rahmatnya Allah, kita bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholawat fadilahnya banyak. Jadikan malaikat istighfar, jadikan malaikat nanti nuntun kita melewati siratal mustaqim, memberikan hajat yang kita butuhkan. Ribuan manfaatnya sholawat, daripada hadisnya Nabi maupun athar yang diriwayatkan oleh para ulama, sehingga dikatakan kalau andai saja keutamaan sholawat itu ditulis tintanya dari air laut, kemudian tempat buat nulis atau kertasnya dedaunan yang ada di seluruh penjuru dunia, masih kurang untuk mencatat keutamaannya sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu sholawat. Kemudian perintah kedua apa? Salam. Makanya orang yang sering hadir maulid pasti sering ucap salam kepada Rasulullah. Assalamu alaika Zainal Anbiya Assalamu alaik. Kalau tidak di fasal terakhir ketika disebutkan, maka kita bersama-sama baca salam. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau enggak hadir maulid di rumah sendiri, minimal di sholat, ketika baca at-tahiyat, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa manfaatnya salam? Zaman kita sekarang ini sangat dibutuhkan kita banyak-banyak mengucapkan salam kepada Rasulullah, karena manfaatnya yang luar biasa. Khususnya zaman saat ini, zaman dimana kita butuh pertolongan, butuh perlindungan dari Allah melalui daripada salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda dalam hadisnya, janji, ma min ahadin yusallim alayya, tidak satupun dari manusia mengucapkan salam kepadaku illa raddallahu ruhi, terkecuali ruhku dikembalikan oleh Allah untuk menjawab salamnya. Makanya kalau kita mengucap salam sama Nabi itu bukan assalamu alaihi, tapi dhamirnya mukhatib, assalamu alaika. Karena ketika mengucap salam, nabinya ada, ruhnya dikembalikan oleh Allah dan beliau menjawab salam kita. Janji diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi menjawab salam setiap orang yang mengucapkan salam kepadanya. Rohnya dikembalikan untuk jawab salam. Kita yang hatinya kotor nggak bisa dengar. Tapi nggak bisa dengar itu bukan berarti nggak jawab. Kita kalau telepon sama orang sinyalnya jelek, halo, kau di mana? Dia jawab, saya di jalan. Apa? Nggak dengar. Tapi kan dia jawab. Kita nggak dengar karena apa? Koneksinya lemah. Sinyalnya apa? Edge.
Sekarang sudah 4G, sudah mau masuk ke apa? 5G. Ini sinyal kita aja di bawah gunung, lemah, gak denger. Suaranya kelebek, kresek, gak kedengeran. Itu hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Kalau sinyal kita dengan Nabi Muhammad 4G, ya ada koneksi yang kuat. Assalamualaikum, seperti Al-Imam Ali bin Alwi Khalid Gasang disaksikan oleh ulama-ulama bukan hanya di Hadramaut, bahkan orang dari Mesir datang, orang dari Syam datang untuk sholat di masjidnya di kota Qasam untuk mendengar jawaban salam dari sang Nabi yang didengar satu masjid. Setiap sholat Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu dijawab sama Nabi dengar. Ini bukan khurafat. Zaman mencatat kisah tersebut. Saksi juga banyak. Hubungannya dengan Nabi, koneksinya kuat, hatinya 24 jam connect dengan Nabi. 4G, kenceng hubungannya dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau nggak kenceng, ya seperti kita telepon orang, dijawab, tapi kita nggak dengar. Karena lemah hubungan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama zaman dahulu sampai punya wirid, nggak lewat sehari kecuali baca salam kepada Nabi 1000 kali. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Manfaatnya apa? Karena Nabi jawab salamnya. Dan Nabi ngajarkan kepada kita, ibda'us salam, ifsa'us salam, mengucap salam itu hukumnya sunnah. Tapi jawab salam hukumnya wajib. Gak mungkin yang mengajarkan perkara ini malah tidak mengamalkan, gak mungkin. Nabi mengajarkan kepada kita, kalau engkau mendapatkan salam minimal jawab yang sepadan. Kalau bisa lebih baik. Kalau bisa lebih, maka itu lebih baik. Ada yang ucap assalamualaikum, minimal balas waalaikumsalam. Kalau bisa, fahayyu bi ahsani minha. Lebih sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ngajarkan pasti ngamalkan. Kita ngucap salam sama Nabi, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab sama Nabi, waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan salamnya Nabi ini doa. Doa yang keluar dari lisan orang yang doanya nggak pernah ditolak sama Allah. Bayangkan sampean ketika duduk di rumah punya masalah. Ucap salam sama Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab sama Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluar dari lisannya Nabi. Semoga Allah menyelamatkanmu, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memberkahi kehidupanmu. Ini bukan doanya wali, bukan doanya orang tua. Lebih mustajab dari orang tua, lebih daripada wali. Siapa? Lisan yang paling suci di muka bumi ini, yaitu lisannya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kita ngucap salam dibalas sama Nabi doa waalaikumsalam. Orang yang dapat salamnya Nabi, semoga engkau diberikan keselamatan oleh Allah, maka insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat. Orang yang dapat salamnya Nabi warahmatullah, semoga engkau dirahmati oleh Allah, maka insya Allah kita disayangi Allah di dunia sampai di akhirat. Wabarakatuh, siapa yang didoakan oleh Nabi dapat berkah dari Allah, maka insya Allah rumah tangganya berkah, anaknya berkah, kerjanya berkah, semua usahanya berkah, berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Sampai orang Madinah itu dulu kalau Nabi Muhammad pergi ke rumah, Nabi itu ngajarin kita banyak ilmu, praktekan. Nabi itu kalau ke rumahnya orang, ngetok pintu rumahnya orang, ngucap salam 3 kali. Kalau nggak dijawab, nggak ada yang bukakan, ditinggal. Bisa jadi orangnya sedang istirahat atau nggak mau nemuin. Dzuk, perasaan, cita rasanya Nabi itu tinggi. Nggak kayak kita. Assalamualaikum, Beb, soleh. Nggak dibukain tuh 17 kali. Beb. Kita diajarkan sama Nabi 3 kali. Engkau mengetuk pintu rumahnya orang, nggak dibukain berarti orang itu punya hajat atau sedang nggak ingin bertemu dengan kamu, tinggal. Itu Nabi Muhammad. Sama juga kalau kita nelpon orang sekali, 2 kali, 3 kali berarti dia sedang sibuk. Jangan terus ditelepon miss call sampai 70 kali, 80 kali. Ini yang diajarkan sama Nabi. Nabi itu dulu kalau ke rumahnya orang Madinah sampai orang Ansor itu sengaja jawab salamnya Nabi pelan biar Nabi nggak dengar. Jadi sampai depan pintu Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mereka jawab dengan suara yang keras, salamnya Nabi cuma sekali. Lawang sudah dijawab. Tapi mereka jawabnya pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ngulang lagi salamnya.
Jawab pelan lagi. 3 kali sama Nabi. Diucapin salam, nggak dibukain, Nabi keluar. Baru mereka buka, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kata Nabi, saya yang ucap salam kok kalian nggak jawab. Sampai 3 kali. Kata mereka apa? Kami jawab ya Rasulullah, tapi kami rendahkan suara kami. Sehingga engkau tidak dengar. Dan engkau mengulang-ulang salammu agar rumah kami semakin berkah. Semakin dirahmati oleh Allah. Semakin diselamatkan oleh Allah berkat salam yang keluar dari lisanmu. Nah, ini orang Madinah. Orang Madinah luar biasa. Nah, kita nggak hidup di zamannya Nabi, bukan berarti Nabi nggak jawab salam kita. Maka dari itu di zaman seperti ini kita butuh anak-anak kita selamat. Anak-anak kita perintahkan. 1 hari minimal pagi baca 10, malam baca 10 salam kepada Nabi. Kita punya istri, kadang kita bingung keluar nih kumpul sama siapa, ajarannya gimana, nanti dapat pengaruh-pengaruh yang baru. Perintahkan istri kita baca salam kepada Rasulullah. Diri kita, rumah kita, kerjaan kita, semua ketakutan yang ada hilangkan dengan mengucap salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dibalas salam kita dengan apa? Doa dari Nabi, diselamatkan. Kita diselamatkan, anak kita diselamatkan, semuanya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu